Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Saya Vincentius Cahyono Santoso. Saya dari Keuskupan Agung Semarang, ya, yang saat ini sedang mendapatkan tugas sebagai Seksi Evangelisasi Nasional Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Jadi saya yang diminta untuk mengurus SEP dan CAP ini di berbagai keuskupan di Indonesia. Ya, maka malam ini saya sungguh berbahagia karena Anda semua telah digerakkan Roh Kudus minimal untuk mengerti, mengenal apa itu SEP. Tetapi saudara-saudara terkasih, jujur, ya, meskipun saya pelayan secara nasional, tetapi kalau ditanya apa itu SEP, saya tidak mudah untuk menjawabnya. Kenapa? Karena SEP adalah sesuatu yang kompleks, ya. Di situ ada pengajaran, ya, ada sharing iman, ada pendalaman kitab suci, ada ajaran gereja, ada doa, ada retret, dan masih banyak lagi, ya. Program yang kompleks, maka nanti Anda bisa tanyakan, Anda bisa dengarkan dari sharing-sharing peserta, ya, karena ini sulit diterangkan, hanya bisa dialami dan dirasakan. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan kepada Anda, SEP ini setelah beberapa puluh tahun terakhir ini telah menjadi berkat di banyak keuskupan, terutama di Pulau Jawa. Dan puji Tuhan sekarang mulai menyebar di banyak tempat lain di Indonesia, termasuk yang luar biasa di Keuskupan Denpasar ini. Kenapa SEP ini begitu penting dan menarik? Ya, memperbarui hidup banyak umat Katolik. Sederhana. Saudara-saudara terkasih, Anda dan saya adalah utusan Allah. Amin. Ya, Anda dan saya adalah utusan Allah. Ingat, ketika misa selesai, Romo selalu menutup dengan pergilah engkau diutus. Dan kita jawab, amin. Ya, kita memang utusan Allah. Diutus untuk apa? Setiap orang Katolik adalah diutus Allah untuk membawa kabar sukacita. Untuk mewartakan Injil, kabar sukacita itu. Ya, maka kita, Anda dan saya, tidak mungkin bisa mewartakan sukacita kalau Anda dan saya tidak sukacita. Betul? Setuju? Ya. Dan sukacita itu tidak sekedar menyenangkan, tidak sekedar bersenang-senang, tidak sekedar pada keadaan kita baik-baik saja. Ya. Karena setiap kali kita selalu diutus untuk membawa kabar sukacita. Berarti sukacita yang kita rasakan harus dalam keadaan apapun juga. Bahkan ketika pandemi seperti ini pun umat Katolik diajak untuk mengalami sukacita Injil. Ya. Nah, disinilah SEP itu berperan. Sebagai apa? Sebagai salah satu sarana untuk Anda dan saya menemukan sukacita Injil itu sendiri. Lihat, sekolah evangelisasi pribadi. Jadi, sebelum kita mewartakan Injil kepada orang lain, pertama-tama kita harus mewartakan Injil pada diri kita sendiri. Kita harus mengalami, menemukan sukacita Injil itu. Sehingga menjadi Katolik ini bukan menjadi orang Katolik yang rugi, yang hanya ritual, yang hanya doa. Itu indah, sangat indah. Tapi lebih dari itu, Anda dan saya berhak untuk mengalami sukacita. Karena untuk itu Yesus datang ke dunia. Untuk supaya kita memiliki hidup, tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan syukur, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Disitulah program SEP ini membantu kita semua, Anda dan saya. Pertama-tama, supaya Anda dan saya mengalami, menyadari sukacita Injil itu dalam diri kita, dan selanjutnya bagaimana sukacita itu menular pada orang-orang di sekitar kita. Maka hidup Anda dan saya akan menjadi hidup seorang Katolik sejati, yaitu pewarta kabar sukacita. Saya berdoa, saya berharap
api kecil yang sudah Roh Kudus nyalakan dalam diri Anda dengan mengikuti pertemuan ini menjadi bara yang berkobar karena sudah tidak sabar untuk menggelorakan sukacita Injil di dalam hati Anda dan saya. Silakan berproses. Mari kita nikmati, kita syukuri iman kita menjadi sumber sukacita dalam diri kita sendiri dan untuk seluruh dunia. Selamat berproses. Tuhan memberkati kita semua. Amin.